Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 20. Kevin memberhentikan mobilnya di depan sebuah ruko besar. Dia mengamati ruko tersebut, kemudian menatap Irina dan bertanya, "Jadi di sini kamu akan menjual semua koleksimu?" Setelah kembali dari kapal, Kevin sebenarnya ingin mengantar Irina pulang dan dia kembali ke kantornya. Namun rupanya Irina ingin diantar ke sebuah tempat yang akan menjadi tempat kerjanya nanti. Sebuah tempat yang akan disulap Irina menjadi butik tempat dia akan menjual koleksi baju dan barang-barang branded tak terpakai miliknya. Irina tersenyum dan mengangguk. "Iya, bagaimana menurutmu tempatnya?" tanya Irina balik. Kevin mengamati sekitarnya. "Bagus dan ramai. Kamu pintar cari tempat." Irina tersenyum senang. "Aku ingat kalau tempat ini tidak terpakai. Ini milik temanku. Jadi aku menghubunginya untuk menyewanya sementara. Kalau kamu mau, aku bisa." "Tidak," Irina memotong kalimat Kevin. "Aku tahu kamu bisa membelinya, tapi tempat ini tidak dijual." Irina menjelaskan. "Apa yang kamu lakukan di sini nanti?" tanya Kevin kemudian. "Aku hanya akan melihat dan menunjukkan apa yang ku mau pada para desain interior yang akan mengerjakan tempat ini. Aku mau butikku dibuka secepatnya." Kevin mengangguk. Dia lalu melirik jam tangannya dan berkata, "Oke, kalau gitu, nanti sore ku jemput. Aku harus segera ke kantor. Jam 1 ada rapat." "Oke." Irina bersiap-siap pergi, tapi Kevin menghentikannya dengan cara mencekal pergelangan tangan Irina. Irina menatap cekalan tangan Kevin seketika, lalu tatapannya teralih pada Kevin yang kini sedang menatapnya. "Ada apa?" tanya Irina. Kevin tak menjawab. Dia memilih mendekatkan wajahnya pada wajah Irina, kemudian menghadiahi Irina dengan kecupan lembut di bibirnya. Irina yang tahu bahwa Kevin akan menciumnya, memilih segera menutup matanya, membiarkan Kevin melakukan apa yang ingin pria itu lakukan. Dan benar saja, mereka berciuman di sana, di dalam mobil Kevin, tepat di depan ruko yang disewa Irina. Kevin baru menghentikan aksinya saat dia merasa gairahnya mulai terbangun. Dia harus menghentikannya karena Kevin tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk kembali mencurahkan rasa dengan Irina. "Oke, sepertinya aku harus pergi." Kevin tampak berusaha mengendalikan dirinya, dan hal itu tak luput dari perhatian Irina. Irina tersenyum melihat tingkah Kevin. Segera dia menangkup wajah Kevin, kemudian menghadiahi Kevin dengan kecupan lembut tapi singkat di pipi pria itu. "Aku tunggu nanti sore," ucap Irina dengan lembut sebelum keluar dari mobil Kevin. Kevin sempat membeku karena ulah Irina. Sial, perempuan itu memanglah perempuan penggoda. Tapi Kevin senang jika Irina mulai berani menggodanya. Setidaknya hubungan mereka sudah satu langkah lebih maju daripada sebelumnya, dan Kevin benar-benar senang dengan fakta itu. Sore sudah menjelang, tapi Irina masih fokus dengan para pekerja yang berada di ruko sewaannya.
Irina hanya ingin semua desain interior yang dia inginkan akan selesai dalam waktu dekat. Irina beruntung karena tempat ini sangat strategis, dengan bangunan yang masih sangat bagus dan cocok menjadi butiknya. Irina hanya perlu menambahkan beberapa desain interior di dalamnya agar terlihat bagus dan pas untuk memajang dan menjual koleksinya. Jika semua sesuai dengan rencananya, mungkin akhir minggu nanti dia sudah bisa menjual koleksinya di sini. Irina mengalihkan pandangannya ke arah pintu saat ada seseorang yang membukanya dan masuk ke dalam rukonya. Itu adalah si pemilik ruko, Bastian namanya. Ya, ruko yang ditempati Irina ini adalah milik Bastian. Dulunya, ini adalah studio foto tempat Bastian bekerja. Lalu Bastian pindah pada tempat yang lebih besar lagi. Dan Irina ingat jika tempat ini kosong. Makanya dia menghubungi Bastian untuk menanyakannya. Sangat beruntung karena rupanya dengan senang hati Bastian membiarkan Irina menempati rukonya ini. "Hai, kamu datang?" sapa Irina. "Iya, mau lihat-lihat. Gimana?" tanya Bastian sembari mengamati segala penjuru ruangan. "Rupanya kamu gak mau membuang waktu ya?" komentarnya lagi. Irina tersenyum. "Iya, aku sudah bosan di rumah gak ngapa-ngapain." "Aku sudah pernah nawarin kamu pekerjaan, tapi kamu nolak," ucap Bastian kemudian. "Aku sudah pernah bilang sama kamu kalau aku sudah mutusin berhenti jadi model." Irina tak mau kalah. Bastian menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. "Tapi kamu gak pernah bilang sama aku alasannya kenapa." "Karena aku cukup mengenalmu. Kamu adalah orang yang sangat berambisi. Setidaknya itu yang kulihat darimu beberapa bulan yang lalu." "Oh ya? Dan bagaimana dengan sekarang?" tanya Irina kemudian. Bastian bersedekap. "Sangat berbeda." Senyum Irina memudar seketika. Dia tak suka ditatap seperti itu oleh Bastian, seakan-akan bahwa pria itu sedang mencari tahu tentangnya. Irina tak ingin menunjukkan apapun masalahnya pada siapapun. Dia tak perlu melakukannya, bukan? "Ngomong-ngomong, apa kita tak bisa duduk sebentar? Aku bawa kopi," ucap Bastian kemudian sembari mengangkat bingkisan yang dia bawa. "Ah ya, kita bisa duduk di sana. Tapi kamu tentu tahu kalau aku sedang mengurangi kafein." Irina menuju ke sudut ruangan yang terdapat bangku kosong sembari mengusap perutnya, mengingatkan pada Bastian bahwa dia sudah mengurangi minum minuman yang mengandung kafein. "Well, aku sudah membelikanmu minuman yang berbeda. Jus alpukat mungkin akan baik untuk ibu hamil. Bukan begitu?" tanya Bastian saat sudah sampai di kursi tersebut dan membuka bingkisannya, lalu memberikan segelas jus alpukat yang dia beli untuk Irina. "Jus memang baik untuk ibu hamil." "Bagus. Kalau gitu setiap kali mengunjungimu ke sini, aku akan membawakanmu jus." Memangnya kamu mau sering-sering ke sini?" tanya Irina sedikit terkejut. "Apa ada larangan?" Bastian berbalik bertanya.
Ya enggak, tapi bukannya kamu harus kerja? Aku kan gak kerja 24 jam, jawab Bastian kemudian. Keduanya lalu menikmati minuman masing-masing. Irina menatap Bastian yang tampak sangat baik di matanya. Ketika semua orang menjauhinya dan menghujatnya, pria ini rupanya masih mau berteman dengannya. Bahkan setelah apa yang dulu pernah dia perbuat pada pria ini. Kenapa Bastian masih begitu baik terhadapnya? Terima kasih. Tanpa bisa dicegah, Irina mengucapkan dua kata itu, membuat Bastian mengangkat wajahnya seketika, menatap Irina yang kini tampak menatap ke arahnya. Terima kasih untuk apa? Tanya Bastian. Karena kamu masih mau menjadi temanku, jawab Irina dengan diiringi senyuman lembutnya yang mempesona, membuat siapa saja terpesona dengan senyuman tersebut tak terkecuali Bastian, pria di hadapannya. Kevin menyelesaikan tugasnya secepat mungkin karena dia ingin cepat pulang, menjemput Irina dan bertemu dengan perempuan itu. Rencananya, malam ini Kevin akan mengajak Irina makan malam di luar lagi. Kevin masih bingung akan makan di manakah mereka. Jika bisa, Kevin ingin mengulang hal seperti kemarin malam, memberikan Irina kejutan, lalu makan malam romantis dan berakhir dengan saling memuja satu sama lain. Kevin menggelengkan kepalanya seketika. Tidak bisa. Jika dia terus-terusan memperlakukan Irina seperti itu, Irina akan curiga padanya. Bahkan mungkin malah akan menjauhinya karena dia yang begitu memaksakan diri untuk mendekat dengan Irina. Sial. Kalau begitu, Kevin memutuskan untuk makan malam biasa saja di sebuah restoran. Mungkin tak akan begitu terlihat jelas jika Kevin ingin berkencan kembali dengan Irina. Dengan semangat, Kevin menjalankan mobilnya menuju ke tempat Irina. Apa Irina saat ini sudah selesai dengan pekerjaannya? Semoga saja, karena Kevin tak sabar untuk membawa Irina bersamanya. Ketika mobil Kevin telah sampai di depan ruko yang disewa Irina, pada saat itu Kevin melihat Irina keluar dari ruko tersebut dengan seseorang yang cukup dia kenal, Bastian. Pria itu tampak keluar dari ruko tersebut dengan Irina. Keduanya tampak saling bercakap-cakap, hingga Irina mungkin tak sadar jika saat ini sudah ada mobil Kevin di depan mereka. Kecemburuan kembali dirasakan oleh Kevin, membuat Kevin tak bisa menahan dirinya. Kevin keluar dari dalam mobilnya, dan pada saat itu Irina dan Bastian baru menyadari jika ada Kevin di hadapan mereka. "Hai, kamu sudah datang?" Irina tampak berjalan mendekat ke arah Kevin. Sedangkan Kevin hanya menghadiahi Irina dengan tatapan mata tajamnya serta ekspresi wajah yang sudah mengeras, membuat Irina merasa bahwa kini Kevin sedang marah. "Kenapa dia bisa di sini?" tanya Kevin secara terang-terangan. "Oh, itu memangnya saya nggak boleh ngunjungin Irina ke sini?" Belum sempat Irina menjawab pertanyaan Kevin, Bastian sudah menyambar dengan pertanyaannya yang terdengar berani pada Kevin. Kevin tampak menahan diri agar tak melayangkan pukulannya pada Bastian.
karena terlihat jelas jika saat ini kedua telapak tangan Kevin sedang mengepal satu sama lain. Irina merasa bahwa dia harus mengakhiri ketegangan ini. Segera dia menuju ke arah Bastian, kemudian berkata, "Bukannya kamu harus balik? Kasihan model-model kamu pada nungguin nanti." "Kamu gak sedang ngusir aku kan?" tanya Bastian kemudian. Irina tersenyum lembut. "Aku gak ngusir. Kamu bisa kesini kapan aja kan? Sekarang cepatlah kembali. Rekan kerjamu pasti sudah menunggu." "Oke, aku pergi dulu. Kapan-kapan aku datang lagi." Bastian bahkan tak ragu lagi mengusap lembut puncak kepala Irina, membuat Irina sedikit menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Kevin dengan sedikit tak enak. Kemudian Bastian masuk ke dalam mobilnya sebelum dia meninggalkan tempat itu. Irina akhirnya kembali pada Kevin. Dan pada saat itu ekspresi wajah Kevin sudah tampak lebih suram, membuat Irina sedikit khawatir. Akhirnya Irina mencoba mencairkan suasana dengan cara bersikap biasa-biasa saja seperti tak terjadi apapun. Irina mencoba mencairkan suasana tegang dengan cara tersenyum lembut pada Kevin, bahkan mengapit lengan Kevin dan mengajaknya masuk ke dalam ruko tersebut. "Ayo masuk, kamu pasti capek nunggu di luar." Tanpa diduga, Kevin melepas paksa rangkulan tangan Irina. Dengan tatapan mata yang masih membunuh, Kevin pergi begitu saja masuk ke dalam ruko Irina dan meninggalkan Irina yang hanya terpaku di tempatnya berdiri. Irina tahu bahwa Kevin sedang marah. Tapi kenapa? Bukankah dia tak melakukan apa-apa? Bersambung, nantikan episode 21-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.